Itu kurang bagus untuk sapi jantan. Berarti pendek gini Mas. Pendek tapi besar, kepuh. Oh. Seperti bantet Mas. Iya, bantet. Ini udah kelihatan. Kalau untuk sapi betina Mas, ini kan jantan. Kalau cari sapi yang betina itu tipsnya gimana Mas? Kalau sapi betina, kalau bisa itu kurang lebihnya hampir mirip. Bodinya itu tadi posturnya tegak. Posturnya tetap tegak. Kan biasanya kan untuk sapi betina kan kita gunakan untuk breeding kan, Ya, untuk diperanak. breeding. Nah, kita cari yang jenisnya kurang lebih sama, tapi itu bebas sih. Untuk sapi betina itu bebas untuk jenis. Tapi kalau bisa disarankan itu sapi yang besar, ukurannya besar. Jadi ketika nanti kita melakukan IB, inseminasi buatan itu, keluarnya nanti juga besar bibitnya, juga bagus. Pengaruh Mas. Pengaruhnya besar. Kalau untuk harganya sendiri gimana Mas? Sapi yang ini mungkin teman-teman yang mau beli sapi biar tahu harganya sapi-sapi yang super, pederan super kayak gini yang masih usia 1 tahun udah tembus 5 kuintal atau setengah ton. Gimana Mas harganya ini? Kisaran Kalau berapa? sapi istimewa ini, Istimewa. Bener Mas, ini sapi istimewa sapi ini. spek kontes kalau orang Spek bilang kontes. gitu. Ini kemarin harga tawarnya itu mulai dari kisaran 30 juta. 30 juta, terus 31 sampai 32, 29 seperti itu. Rata-rata orang itu menawar sekitar segitu. Cuma untuk saya sendiri belum berkenan untuk melepasnya. Kira-kira dijual di bobot berapa Mas ini nanti? Kalau bobot 500 belum dilepas. Ini saya niatnya nanti itu saya besarkan lagi seiring dengan pertumbuhan umurnya juga. Nanti di kisaran bobot 900 atau 1 ton buat saya nanti kontes sapi masuk ke kelas P0, P0 non poel. non poel. Nanti di situ mungkin akan saya keluarkan. Ya ini teman-teman, kemarin itu ada kontes di Ngadiluwe. Kebetulan Mas Yula ikut Mas ya. Iya. Ini senjatanya di bawah ini. Ini masuk kelas apa Mas kemarin? Kemarin masuk kelas baby, soalnya masih 10 bulan. Masuk kelas baby. Ini kemarin masih usia 10 bulan kata Mas Yula. Ini masih kelas baby, bobotnya udah 500 Mas ya. Iya. Pulang bawa juara Mas. Untuk juara kurang ya. Kalau kelas baby itu soalnya indikasinya itu lebih ke ganteng. Oh. Gantengnya sapi, bukan ke adu bobot. Fisik Tapi kan? kalau iya fisiknya, Nah. untuk fisiknya itu kalau ganteng-gantengan masih banyak lagi yang di atasnya. Oh, iya. Tapi kalau adu bobot kemarin nomor 1 kalau nggak salah kemarin. Sapi juga perlu good looking ya teman-teman. Harus dirawat. Ini sering mandi Mas ya? Sering. Untuk mandi itu tiap hari dimandikan. Kalau hujan, biasanya kan hujan. Iya. Itu biasanya buatan berarti 2 hari sekali, 1 hari sekali. Nggak pasti. Nggak pasti. Hampir tiap hari mandi lah ya jelas. Hampir tiap hari mandi. Kalau ini untuk proses 1 ton itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Mas Yula perkiraannya? Untuk 1 ton, soalnya kan ini masih kelas baby ya. Jadi nanti kita kembangkan dulu di umur mungkin 2 tahunan atau 2 tahun kurang, baru kita fullkan untuk fatteningnya. Kalau untuk saat ini mungkin kita fokusnya di perkembangannya dulu ke depannya seperti apa. Apakah nanti bodinya akan tetap bagus terus atau ada sesuatu yang membuat minus ketika kita nanti ingin memasukkannya ke kontes. Itu yang bikin minus itu gimana Mas maksudnya? Biasanya kan malnutrisi Atau atau biasanya kan ada yang kebanyakan nutrisi, Iya. terus salah masukkan pakan. Kayak kemarin tuh coba pakai pur pakai kor 511, hasilnya di kaki agak nyenyek, di kaki-kaki itu agak Iya. nyenyek, kurang bagus, nggak cocok deh. nggak cocok ternyata. Itu juga untuk pur itu untuk kaki, untuk tulang itu kurang bagus juga. Oh, kurang bagus. Karena apa? Soalnya pertumbuhannya terlalu cepat. Berarti gak kuat nyoba. Nah, kasarannya nggak kuat nyonggo badan. Kayak titik sayur loh Mas. Nah, Kalau kasih pupuk. ini bisa dilihat ya teman-teman, bodinya, semok. Ini punggungnya rata, kepalanya bagus,
Enggak lonjong. Sudah ditawar 30 juta. Sudah di angka kepala 3 ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau minat, nanti bisa hubungi Mas Yola, tapi nunggu 1 tahun dulu. Nggak bisa langsung dilepas ya Mas Yola ya. Ya, mungkin kalau ada yang nawar atau harganya cocok mungkin juga Anton. yang ingin melanjutkan mengembukan sapi saya. Mungkin bisa di kepala 4 nanti teman-teman. Kalau yang di sana itu Mas, sapi sebelah sana itu? Ya itu babon peliharaan sendiri. Itu bukan untuk dijual. Oh enggak, Itu kemarin kan bekas kena PMK. Saya sudah mencoba untuk memberikan comburan tadi berkala. Dan alhamdulillah sudah pulih lagi untuk badannya mulai gemuk lagi. Mungkin di akhir bulan ini akan saya keluarkan ganti sapi jantan. Berarti mau cariin temen ini? Iya, cariin temen. Berarti setiap ke pasar sama juga bawa kendaraan siap-siap buat ngangkut. Bawa. Mas ya? Kalau yang menurut sampean tempat pasar yang paling bagus itu di mana? Pasar menurut saya itu sama aja. Sama aja, Mas. Maksudnya kurang lebihnya fasilitas, terus untuk pedagangnya kan sama aja. Cuma bedanya di petaninya kan kayak di sini lingkungan Kediri Ngadiluwe, terus Blitar nanti di pasar Blitar tadi. Untuk petaninya kan daerah situ. Bedanya mungkin di situ. Ya untuk teman-teman yang mau beli sapi, khususnya peternak-peternak muda, itu tadi tips yang bisa Mas Yola berikan kepada kita semua tentang cara memilih sapi dan ngasih pakan yang benar. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat-lihat sapi yang lain dulu, karena di sana juga ada pedetan kecil yang sangat kecil sekali. Berusia berapa Mas? Kurang lebih 2 minggu. Masih 2 minggu, masih imut-imut. Nah, ya ini usia berapa Mas yang ini Mas? Dan ini kurang paham ya untuk usianya berapa. Yang jelas kan ini sudah beranak satu. Yang jelas berarti untuk umur kurang lebihnya di atas 1 tahun lah. Di atas 1 tahun. Nah, di bawah ini Mas? Ini kurang lebih sama Ya. Ini masih 1 tahun lebih lah, soalnya masih baru anak pertama ini. Lah ini teman-teman, si kecil imut yang saya bilang tadi masih usia 2 minggu. Nah, ini jenis apa Mas? Ini jenis mental. Masuk mental karena ada putihnya ini Mas. Iya. Untuk indukannya sendiri Mas, yang mana? Ini Mas. Oh yang ini, yang bawah ini. Oh induknya masih tidur. Cil. Nah, ini induknya berarti induknya simental Mas ya? Iya, simental. IB-nya juga simental atau simental. limosin IP simental. sama simentalnya. Pedetannya tadi ditawar berapa Mas? Kemarin untuk pedetannya udah ditawar 5 juta. 5 juta. Pedet simental ya, dia lari ke sana teman-teman ya. 5 juta masih usia 2 minggu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang minat pedetan simental. Jantan Mas ya? Jantan. Oh, jantan. Kalau dari kecil ini kelihatannya gimana Mas? Pedetannya? Bagus Mas, untuk prospeknya kita lihat dari indukannya dari kurang bagus menurut saya indukannya. Untuk menghasilkan pedetan seperti itu menurut saya bagus. Bagus, sudah bagus itu. Ini anak pertama atau Anak pertama. baru pertama? Terus maaf, anak kedua. Oh, udah kedua. Anak kedua itu didoping sama ampas tahu tadi. Oh, untuk susunya. Soalnya waktu kemarin itu awal-awal keluar itu susunya jelek. Ini? Iya, susunya itu buruk. Soalnya cuma keluar sedikit. Setelah kita kasih comboran, ampas tahu, terus konsentrat tadi dan lain-lain, itu alhamdulillah keluarnya susunya udah lumayan normal. Kalau penyebabnya itu apa Mas? Memang kurang nutrisi ya kalau sapi? Kurang nutrisi. Terutama itu di konsentratnya atau di hijauannya? Lebih ke ya sama aja sih Mas. Untuk konsentrat kan nanti kan penunjang dari hijauan itu sendiri. Oh, Ini di owner yang sebelumnya itu mungkin perawatannya kurang begitu baik. Jadinya kita lihat saja kan dari badannya itu kan masih kurus. Walaupun di sini sudah mulai sekitar 3 minggu. Cuma
hidungnya itu masih mulai terbentuk, terlihat dari perutnya yang tutup buat teman-teman cengklongan, berarti kan kenyang. Iya. Sudah mulai kenyang tuh, sudah bagus. Ini di sini berapa bulan Mas? Tapi Masih 3 minggu. 3 minggu berarti sama beli doro ya? Belinya enggak no, hamil, udah Oh, hamil. 3 minggu terus lahir pedet yang itu tadi. Iya, di sini 1 minggu langsung udah. Berarti sampean nggak ikut IB Mas ya? Betul. IB-nya yang owner yang lama ya Mas? Belinya hamil. Ya teman-teman, ini keluarganya Mas Yula ini banyak banget yang punya sapi, mulai dari kakaknya, dan sapi ini bisa dibilang turun temurun Mas ya. Iya. Silsilah dari Mas Yula, terus lanjut ke dari dulu itu bapaknya, terus kakeknya Mas Yula itu Dagang. semuanya Dagang pedagang sapi, istilahnya belantik. Terus untuk di sebelah ini tadi kandangnya siapa Mas yang sebelah ini? Pak Le, adik dari ibu. Oh Pak Le. Di situ tadi ada sapi yang warnanya hitam itu Mas. Iya. Itu jenis apa Mas? Itu kemarin itu jenis, iya ngarannya urap Mas. Untuk urap. kita di lingkungan itu ngarannya urap, itu kayak silangan. Silangan Kemarin dari silangan dari simental simental sama sama itu silangan Jawa cross seperti itu. loh. Jadinya malah hitam aja. Jadi Itu hitam plus mulai nggak ada selingan kan warna lain. sebelumnya kan emang campuran-campuran gitu toh Mas. Oh. Terus keluarnya hitam. Mungkin dulu ada silsilah sapi PO juga, mungkin nggak tahu kan. Tapi itu jantan apa betina Mas yang di situ? Yang Betina. hitam itu. Oh betina. Ya ini teman-teman penampakan. Nah, kalau ini Mas, eartag ini dapat dari mana Mas? Itu eartag itu dari owner sebelumnya itu kan. Dari owner sebelumnya. Nah, itu sudah kami beli, itu sudah dapat eartag. Eartag itu didapat dari ketika sapi itu sudah selesai di vaksin. Oh, Vaksin PMK. PMK kemarin Mas. Iya, vaksin PMK dapatnya eartag. Kalau sapi yang ada di sini itu belinya rata-rata di pasar atau di petani? Petani langsung Mas. Langsung petani ya? Kenapa kita ambilnya di petani? Nanti kan ketika jual lagi ke petani lain, Ya. itu harganya lebih miring. Harganya Jadi nggak terlalu mahal untuk pihak petani. Nanti ketika petani itu sudah mau menjual lagi, kembali ke sini pun juga nggak terlalu mahal. Oh, Mereka dapat untung yang sesuai, kita juga nanti nggak kemahalan, masih dapat untung juga. Gitu. sapi di sini tuh rata-rata belinya di petani ya teman-teman ya. Karena di sini di daerah Ngancar ini juga banyak Mas ya petani-petani Banyak. yang peternak sapi. Banyak banget di daerah Ngancar. Ya mungkin teman-teman ada yang mau main ke sini Mas Yula, nanti bisa hubungi nomor di bawah. Bisa main-main ke sini lah. Ya mungkin nanti kalau seumpama ada teman-teman yang mau magang mungkin dari kampus atau dari instansi lain di sini bisa apa enggak? Kalau untuk magang mungkin kurang bisa ya, karena sapi kan memang diperjualbelikan. Jadi ini populasinya kan tidak pasti, kadang banyak, kadang sedikit. Seperti hari ini kan masih sedikit, cuma sekitaran 8 populasi kan di kandang. Cuma mungkin nanti kalau ingin magang, saya carikan koneksi untuk tempat magang di daerah Ngancar, mungkin bisa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf untuk yang pengen magang di sini belum bisa, karena tapi di sini tuh seperti yang Mas Yula katakan, itu di sini masih diperjualbelikan. Jadi untuk populasi di sini tuh per hari ini tuh 8 ekor. Untuk besok mungkin bisa nambah, bisa kurang. Di sini kan masih banyak peternak-peternak yang lain. Mungkin dari saudaranya Mas Yula ada yang memiliki peternakan sapi lagi Mas? Ada di daerah Pandantoyo itu kakak pertama yang tertua itu punya kandang muat 50 ekor populasi. 50 ekor. Itu juga seperti di sini Mas, diperjualbelikan atau di Iya, fattening? dijual belikan juga. Jadi sama aja, populasinya kurang Sama pasti. aja ya teman-teman, masih diperjualbelikan. Jadi untuk populasi di kandang itu 50 ekor, tapi ya itu diperjualbelikan, bisa nambah, bisa kurang, dan jumlahnya itu enggak tentu. Nggak tentu. Nah, terus untuk hijauan ini sendiri sampean nanam sendiri atau beli atau gimana Mas? Untuk hijauan saya punya sendiri di belakang itu, di pinggiran sawah itu ada, terus ada lahan sendiri berapa
petak itu beberapa petak ditanami rumput gajah. Terus ketika nanti kan ketika sapinya itu banyak, populasinya banyak kan nggak cukup, nggak mampu untuk mengcover kebutuhan pakan harian, jadinya mungkin beli untuk pakan dijual sapi. Kalau beli harganya berapa Mas? Satu ikat kecil segini itu kurang lebih 10.000. 10.000 teman-teman, segini kecil 10.000 itu bisa buat makan berapa kali Mas? Satu sapi kayak inilah. Satu kali Satu kali makan Satu kali makan. 10.000. Kalau sehari makan hijauan 2 kali, 20.000. berarti satu sapi 20.000 ya teman-teman. Ini harga pasar di wilayah Ngancar, Kediri. Mungkin di rumah teman-teman ada yang harganya lebih murah atau lebih mahal, mungkin beda-beda ya, karena pasaran di Ngancar ini satu ikatnya 10.000 segini kata Mas Yula. Kalau untuk di total makan sehari itu kira-kira berapa Mas yang dihabiskan? Sekalian sama konsentrat dan lain-lain. Kalau total makan ketika kita membeli semua, ketika kasarannya barangnya itu kita nggak ada yang cari, nggak ada yang gratis lah. Ya. Itu untuk satu sapi termasuk mahal sih Mas. Total itu ada sekitar 35 sampai 40 ribuan. 35 sampai 40.000 itu satu hari ya teman-teman. Kalau pakannya itu beli semua, maksudnya nggak ada limbah-limbah peternakan, nggak ada hijauan yang mumpuni, itu kurang lebih satu hari itu habis 35 sampai 40.000 per ekor sapi. Nah untuk mungkin di sini limbah-limbah apa saja Mas yang ada di daerah Ngancar ini? Kalau di sini mulai dari limbah tahu, limbah tahu, terus limbah ketela, pati itu, terus mungkin nanti ada limbah dari gabah padi, itu ada. Kalau di sini kan daerah Ngancar ini kan terkenal sama nanas ya, banyak petani nanas. Mungkin dari nanas itu sendiri apa ada yang bisa untuk dijadikan pakan? Bisa Mas, untuk dari nanas itu pohonnya itu bisa digiling, dijadikan silase. Itu saya masih punya impian untuk membeli gilingannya itu dulu. Chopper itu? Iya, chopper. Chopper yang besar tapi Iya, yang harganya kisaran 9 sampai 13 juta. 9 sampai 13 Minimal juta teman-teman. Itu untuk chopper yang besar. Tapi kan memang di awal berat. Tapi ketika kita nanti sudah mengaplikasikan daun nanas sebagai pakan, itu nanti bisa mengurangi lebih dari 70% biaya pakan harian. Biaya pakannya bisa menurun sekitar 70% jika kita menggunakan limbah nanas Mas. Iya, limbah nanas. Karena di sini tuh banyak nanas ya teman-teman. Jadi kalau udah panen itu nanasnya nanasnya diambil, batangnya pohonnya itu nggak dipakai ya Mas ya. Enggak. Bisa dijadikan buat pakan. Berarti kalau hujan ini nanti langsung masuk semua Mas ya? Masuk. Ya itu tadi teman-teman tipsnya yang sudah diberikan dari Mas Yula, mulai dari pemasaran, cara memilih bibit, sama konsumsi pakan yang ada di farmnya Mas Yula ini. Mungkin Mas Yula ada yang mau disampaikan? Untuk mungkin teman-teman yang masih sekolah yang berniat ingin berternak, saran saya lakukanlah, karena peternak terutama sapi prospeknya sangat bagus untuk depannya. Ini. Ya cukup itu saja liputan di kandangnya Mas Yula ini. Nextnya kita akan main mungkin ke kandangnya di daerah Ngancar sini, entah itu di saudaranya Mas Yula atau di farm-farm yang lain yang ada di dekat sini. Kalau gitu saya mau pamit undur diri dulu Mas. Baik. Saya mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.